Saya pernah berbagi saat saya menerima uang jajan. Saya menyisihkan 10.000 untuk memberikan kepada pengemis di jalan. Saya memberi senyuman kepada sesama konfrater atau memberi beras, buah, sayur kepada tukang becak, memberi hati kepada mereka yang butuh. Ketika saya memiliki sesuatu begitu, entah uang ataupun makanan begitu, saya berikan. Salah satu contoh pemberian yang saya pernah alami itu pernah saya berikan kepada orang lain, yaitu diri saya ini. Hidup sebagai seorang calon imam, saya maknai sebagai hidup pemberian. Perlu, karena kita manusia tidak hidup sendirian. Kita adalah manusia makhluk sosial. Jadi kita hidup saling melengkapi. Karena dalam tindakan berbagi kita menemukan sebuah relasi antara diri saya yang berbagi dengan orang lain yang menerima tindakan berbagi dari kita. Hidup saya di sini itu adalah pemberian dari orang lain, dari para donatur yang peduli dengan panggilan para frater di sini, pada komunitas, sehingga dari rasa syukur atas kebaikan orang lain itu ya saya harus berbagi pada orang lain juga. Itu bentuk bagaimana dan mengapa saya harus berbagi. Hidup saling berbagi bagi saya adalah keutamaan seorang Kristiani. Rasanya itu nyaman, bahagia, happy begitu. Dulu waktu SMP SMA tinggal di panti asuhan, jadi hidupnya diberi orang lain selalu. Dan waktu saya masuk biara pun banyak yang memberi. Jadi saya belum pernah sama sekali membeli, tapi banyak diberi teman gitu. Jadi bahagia rasanya bisa menerima dari orang lain dan juga bisa memberi apa yang saya punya kepada orang lain yang mereka butuhkan. Yang saya rasakan adalah berterima kasih, karena seluruh hidup saya itu adalah pemberian dari orang lain. Apa yang saya miliki saat ini, apa yang saya makan, apa yang saya pakai, begitu adalah pemberian dari orang lain, dari donatur, dan dari banyak orang yang mengasihi panggilan. Rasanya saya sungguh bersyukur, sangat bersyukur. Karena ternyata ada banyak orang yang peduli dengan para calon imam. Hidup saling berbagi itu ketika kita ingin bersolidar. Maksudnya ketika apa yang diharapkan oleh saya misalnya kepada orang lain itu juga harus terjadi begitu. Intinya ya kita harus sama-sama bahagia, sama-sama hidup berkecukupan, sehingga caranya ya dengan berbagi. Tugas saya di tempat ini, di Skolastika TSJY, adalah pertama-tama untuk studi. Nah itulah, bagi saya juga itu perutusan yang saya terima dari kongregasi, dan juga tanggung jawab yang harus saya pertanggungjawabkan kepada mereka yang peduli dengan hidup saya. Saya merawat, misalnya saya diberi sesuatu, baju atau celana, begitu hasil pemberian dari orang lain, misalnya dari donatur, pertama saya akan merawat. Nah, mengapa? Ya memang itu cara saya begitu. Saya tidak cepat untuk membuang sesuatu. Ketika celana saya sobek, ya tidak akan saya buang begitu saja, tetapi coba saya jahit sendiri, kemudian saya pakai kembali. Menurut saya yang saya lakukan selama ini yaitu berdoa atau mendoakan orang yang memberi. Khususnya yang saya katakan tadi kepada donatur, saya selalu berdoa 3 kali salam Maria sehari untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka dilindungi dan diberkati oleh Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Ya, memberi itu tidak harus materi ya. Ya, celakalah saya kalau saya memberi dari materi karena saya sebagai rahib tidak punya apa-apa untuk saya berikan. Jadi memberi itu juga memberi apa yang kita mampu lakukan, misalnya memberi senyuman, memberi perhatian, memberi waktu, tenaga, itu dah memberi itu. Pertama yang saya lakukan adalah berdoa. Saya mendoakan mereka yang sedang membutuhkan bantuan begitu, sedang mengalami krisis, sedang mengalami penderitaan. Saya mendoakan mereka, terutama dalam doa-doa komunitas, dalam doa-doa pribadi. Saya bawa nama-nama mereka, kemudian saya doakan mereka.
banyak motivasi sebenarnya, kalau bisa dibilang motivasi. Dulu saya ingat saya pernah ngobrol dengan Romo Oki tentang ketika kita punya atau sedikit mendapatkan kelimpahan, kira-kira yang pas itu disalurkan kemana setelah istilahnya orang-orang di lingkungan kita sudah merasakan sedikit kelimpahan itu. Iki mbok adewe kan berkate Gusti ya sebagian kudu balik meneh. Ora dikasih banyak. Kita kan kembalikan cuma sedikit, harus kita ya belajar bersyukur itu tadi. Berbagi yang saya itu. Jadi harus seimbang antara yang diberi Tuhan sama yang mau dikasihkan lagi ke Tuhan. Ya, maksudnya ya intinya Sebenarnya belum seimbang, Pak. belum seimbang kan. Setiap manusia pasti berusaha. Masih banyak, jauh lebih banyak yang dikasih Tuhan Yesus ke kita. Jauh lebih banyak yang diberikan daripada yang kita bagi lagi. Ini katanya ringan-ringan kok sudah berat atau belum? Ini paling ringan di Nah itu nek saya kan dari orang tua yang diajari berbagi itu tadi. Kalau saya Ya sudah, gitu aja. saya pribadi, aku komentar dari wis akeh dia ora ngerti ya wis. Aku lebih penting atiku ora itu. Lah ya kayak gitu loh maksudnya ya wis. Nanti enggak malah saya jadi kan pikirannya terus saat ini jadi elek. Jadi kalau Ini ya juga wis tak karang. Ya wis dikek iki ya wis rasa dipikirke saya. Ya wis tak kayak iki kowe ra mudeng, ora berterima kasih, ora ngerti aku ngeki. Sudah yang penting komitmen saya kan saya memberi. Terus stop di situ kadang saya gitu aja nanti enggak apa ya saya loro ati gitu. Angel tambone jadi loh. ya jadi hidup lebih ringan ya kalau kita ikhlas gitu ya. Iya, Ringan banget ya. benar. Daripada mungkin banyak pikiran dan Iya, kan. Jadi filosofi atau konsep orang Jawa, ya, bahkan mungkin secara umum ya, tapi yang saya tahu orang Jawa apa sih mbok tandur ya kuwi sing mbok unduh. Ya, kan? Apa yang kamu beri yaitu nanti yang kamu dapat. Itu sih. Saya kan biasanya kalau enggak kekentungan ya lewat transfer ya transfernya. Biasanya kalau saya kekentungan itu saya ngajak beberapa umat dari sini itu untuk ke sana gitu. Mungkin siapa tahu nanti di lain waktu mereka bisa juga berpartisipasi selain doa juga finansial mungkin kan gitu sih apa namanya salah satu cara saya apa ya istilahnya ngajak-ajak gitu. Sering saya biasanya ya itu tadi sama Bapak Ketua Lingkungan itu saya sering ke Bendungan kalau ke sana kebanyakan sama dia sama Bapak Ibu ada beberapa warga. Kami sebagai orang tua tidak menyangka bahwa anak saya ada yang terpanggil mau menjadi imam. Dari kecil itu kalau ditanya, yuk besok arep dadi opo? Arep dadi romo katanya gitu. Ya perasaannya ya bangga, senang karena keponakan kami diperkenankan menjadi imam untuk di daerah yang sekarang sulit dijangkau. Tapi ya puji Tuhan diberi kesehatan dan dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya juga sedikit terkejut tetapi juga harus mendukung. Baik Mas, pokoknya kami selaku pamannya tetap akan mendukung. Memang dari awal kami sudah mengikhlaskan, jadi ditugaskan dimanapun
Saya percaya bahwa Tuhan tetap mendampingi apa yang menjadi tugas mereka. Kalau di rumah itu anakku, tapi kalau sudah di kongregasi ya itu milik Romo itu. Kalau saya tidak merasakan berat karena udah kemauan dia. Jadi orang tua tinggal mengikuti aja, mendukung dan support gitu. Harapannya ya harus terus. Nanti bisa tertabis harapan saya. Karena yang sekarang kan sulit tau, yang masuk seminar itu sekarang kan jarang, sedikit tuh. Jadi mungkin yang itu yang sudah ada yang mungkin dipelihara sebaik mungkin. Harapan saya itu saya ikut, yang pertama ikut mendoakan dan semoga apa yang menjadi harapan saya, harapan para frater semua, semoga tetap terus pantang mundur meskipun banyak sekali rintangannya, banyak sekali pokoknya apa ya keluh kesahnya itu benar sebenarnya untuk Romo itu kan banyak. Jadi ya harapan saya supaya tetap teguh maju terus pantang mundur. Kalau harapan kami sebagai orang tua selalu berdoa bahwa frater-frater ini sungguh-sungguh bisa sampai ke apa yang mereka harapkan, mereka cita-citakan agar Tuhan selalu melindunginya. Harapan kami para frater ini semakin dikuatkan sehingga nanti sampai ditabiskan untuk menjadi imam. Jadi Romo itu seperti goleki tapaking kuntul mabur. Itu artinya harus sabar. Tidak mungkin kita akan mencari tapak kuntul yang terbang, tidak mungkin. Tapi intinya harus sabar, rendah hati, dan selalu terbuka bagi umat. Amin. Terima kasih kepada orang-orang yang memperhatikan hidup panggilan saya atau hidup panggilan kami sebagai frater SCY di Skolastikat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para donatur, orang tua, para konfrater dimanapun Anda berada, kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih untuk segala bentuk doa dan perhatian boleh kami rasakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya Romo Kus Mariadi SCY, Rektor Skolastikat SCY Yogyakarta. Sekarang ini kami mempunyai 63 skolastik dan jumlah yang cukup lumayan banyak, dan kami berterima kasih atas kerelaan orang tua, dukungan orang tua untuk putra-putranya yang mencoba menanggapi panggilan Tuhan. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih atas peran serta para donatur yang selalu terus-menerus dengan cintanya mendukung kami dalam pelbagai cara. Untuk itu kepada sanak keluarga dan kepada para donatur, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2022. Semoga Tuhan Yesus sungguh lahir di dalam kehidupan kita dan menyongsong dengan optimis tahun yang akan datang. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua, untuk saudara-saudari, untuk para donatur dan umat sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Vivat Cor Jesu.